Pertengahan Oktober 2022 lalu, toko kue milik Ruben Onsu di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan juga dibobol pencuri. Dalam aksinya, pelaku berhasil menggasak sejumlah uang tunai serta barang-barang elektronik. Pemirsa Silet RCTI, jagat media sosial dihebohkan dengan beragam kisah pencurian menjelang Lebaran. Dan inilah heboh, maling bobol brankas rumah di Ciracas, uang 150 juta dan barang berharga dibawa kabur. Maling bobol toko ponsel di Pekanbaru, gondol 58 handphone, kerugian capai setengah miliar. Kubah masjid berlapis emas 2,6 kg juga hilang dicuri, hingga sederet artis yang pernah alami pencurian. Berikut kisah-kisahnya. Heboh, maling bobol brankas rumah di Ciracas, uang 150 juta rupiah dan barang berharga dibawa kabur. Menjelang Lebaran, aksi pencurian mulai marak. Terbaru, maling spesialis rumah kosong beraksi di salah satu rumah mewah di Ciracas, Jakarta Timur pekan lalu. Dalam aksinya, pelaku yang berjumlah 2 orang berhasil menggondol brankas milik sang empunya rumah yang berisi uang tunai dan barang-barang berharga seperti berlian, emas, jam tangan mewah, gelang giok, hingga logam mulia dengan nilai total kerugian mencapai 150 juta rupiah. Kasus pencurian ini kini ditangani oleh petugas Polsek Metro Ciracas, Jakarta Timur. Di sini dia menurunin brankas dari dalam, naik. Yang satu dari sini, karena nggak kuat mengangkat brankas, jatuhnya di sini. Ini ada motor di sini. 2 orang, dari dalam 1, dari luar ini 1. Isinya itu duit kira-kira 20 jutaan lebih. Ada berlian, ada emas, jam tangan, BPKB mobil, motor, sama surat nikah, buku tabungan. Jadi semua ditaksir itu 160 jutaan. Ini pintu dirusak nih, baru diperbaiki. Ini baru, ini yang kita ganti nih. Kami harapkan supaya ini juga terungkap lah gitu kan. Kan itu foto juga udah agak jelas sih, mungkin belum agak jelas. Ya, di bulan Ramadan sih sampai seperti itu, wow, memang sadis ya. Dalam arti gini, berarti mereka memang sudah komplotan atau sindikat yang memang sudah biasa merampas ya kan, merampas atau mengambil atau merampok ya kan hak milik orang lain gitu. Praktek pencurian yang terjadi di masa liburan dalam penelitian dunia yang juga bahkan terjadi di barat bukan karena faktor ekonomi, tapi memang karena faktor kesempatan yang memungkinkan orang untuk bisa mengambil keuntungan dari kondisi rumah yang kosong, atau juga seringnya kita keluar dan sebagainya. Maling bobol toko ponsel di Pekanbaru, 58 handphone digondol, kerugian capai setengah miliar. Viral di sosial media, aksi pencurian di sebuah toko handphone yang berlokasi di Jalan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Riau, pekan lalu. Pelaku yang beraksi seorang diri dan mengendarai sebuah mobil niaga berhasil menggasak 58 handphone dari berbagai merek
dengan total kerugian mencapai 500 juta rupiah lebih. Semua gerak-gerik pelaku, mulai dari kedatangan hingga beraksi, kesemuanya terekam CCTV. Sayangnya, hingga kini identitas pelaku masih belum terungkap oleh jajaran Resmo Polresta Pekanbaru yang menangani kasus ini. Kalau untuk total handphone yang diambil itu ada 58 unit. Kalau total kerugian nilai jualnya itu mencapai 501.900.000. Pada saat kejadian itu memang di sini ada yang tidur, kebetulan 2 orang rekan kita, tapi mereka tidurnya di lantai 2 di atas. Pakai las dia bobol gemboknya, jadi terbelah gemboknya. Kalau di bulan Ramadan ini, apalagi kita mau menjelang Lebaran ya guys, orang itu pasti banyak yang berpikir sempit dan mau serba cepat. Jadi kayak maling toko handphone ya kan. Dan itu ujung-ujungnya untuk membeli baju lebaran mungkin, atau bagi-bagi uang THR. Yang pasti buat lebaran sih. Ada semacam kebutuhan untuk bisa memberikan hadiah misalnya, memberikan hal-hal lain di masa liburan yang kemudian membuat orang memilih jalan pintas untuk melakukannya. Terekam CCTV, komplotan emak-emak copet uang pembeli hingga 5 juta di Pasar Besar Malang. Pengunjung pasar yang mulai ramai untuk berbelanja baju lebaran sontak menjadi sasaran empuk kelompok pencopet. Seperti yang dilakukan kawanan pencopet perempuan yang beraksi di sebuah toko pakaian di Pasar Besar Kota Malang, Jawa Timur. Ketiga pelaku yang sudah berbagi tugas terekam CCTV saat melakukan aksinya. Mereka ikut berdesak-desakan dan saling mendorong agar pengunjung toko pakaian lengah dan menjadi sasaran empuk mereka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu korban bahkan sampai harus kehilangan uang belanja sebesar 5,5 juta rupiah yang digasak komplotan copet emak-emak ini. Sementara pemilik toko juga tidak tinggal diam dan berinisiatif memviralkan wajah para pelaku dengan harapan ruang gerak komplotan copet emak-emak ini semakin sempit karena sosoknya mulai dikenali masyarakat dan mereka pun bisa segera ditangkap. Waktu Mbak E duduk, yang baju hitam itu mungkin membuka resletingnya dikit-dikit sampai berdiri sampai kebuka lebar. Yang pakai baju coklat itu berusaha menutupi agar tasnya nggak kelihatan sama mbak-mbaknya yang di sini kalau buka. Dan akhirnya ada kesempatan ibu yang pakai baju hitam langsung ngambil uangnya. Sekitar 5 juta sampai 5,5 juta. Satu, mamanya mungkin keterpaksa karena mana mau lebaran, mungkin ini kan mau Ramadan, mau sahur atau mau buka, mungkin di rumah tidak ada apa-apa, sebenarnya itu tidak dibolehkan. Tapi mungkin ada dua, dia terpaksa atau memang dia memang udah penyakit, suka ngutil. Nah kalau suka ngutil mudah-mudahan segera sadar karena itu adalah perbuatan haram. Yang kamu dapat juga haram, itu tidak berkah buat anak kamu, buat kamu juga tidak berkah. Setelah viral 2,6 kg emas kubah masjid dicuri maling, polisi akhirnya menangkap pencurinya. Motif karena terlilit hutang. Pelaku pencurian hiasan lafaz Allah dari emas murni sebesar 2,6 kg di Masjid Al-Huda, Kabupaten Buru, Maluku, akhirnya berhasil ditangkap. Pelaku berinisial AG, nelayan asal desa Kayeli, Kabupaten Buru, berhasil dicokok petugas saat berusaha kabur ke Maluku Utara. Beraksi seorang diri, AG melengkapi diri dengan tangga, tali, serta beberapa peralatan lainnya. Kepada petugas dari Polres Buru yang mencokoknya, AG mengaku nekat mencuri hiasan masjid yang terbuat dari emas murni itu lantaran terlilit hutang. Atas aksinya,
pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Alhamdulillah ya Allah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya alamin ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, subhanallah. Subhanallah. Bentar. Ini. Yang ngelihatnya sih miris ya, karena kan ini bulan suci Ramadan yang harusnya kita berlomba-lomba pada kebaikan, tapi itu malah berbuat buruk. Jangan kayak gitu. Ya miris banget sih, aku sih miris banget ya. Mudah-mudahan pada punya kesadaran diri lah, jangan berbuat jahat. Menepikan beragam kisah pencurian menjelang Lebaran, dunia hiburan tanah air juga pernah mencatat sederet artis yang pernah menjadi korban pencurian. Dan inilah kisah mereka. Ashanty. Menjelang akhir Januari 2023 lalu, Ashanty sempat membawa kabar mengejutkan. Ya, istri Anang Hermansyah ini pernah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh salah satu orang dekatnya. Akibatnya, Ashanty harus kehilangan 14 barang mewahnya yang terdiri dari kamera, sandal, sepatu, ikat pinggang, hingga tas mewah yang kesemuanya branded dengan nilai keseluruhan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini pun sempat dilaporkan Ashanty ke polisi. Memang sudah lapor polisi belum? Tapi kronologi gimana orangnya sendiri sudah ketemu belum? Sudah nemu sudah juga. Dan sudah siap mengembalikan semua pun? Ya pasti. Nah ini kita lagi menunggu, mudah-mudahan semua yang sudah dapat barangnya bisa kembalikan, karena ini kan barang curian ya. Jadi ini kita lagi prosesnya untuk itu sih. Ya kalau memang musibah kan pasti bisa aja terjadi. Ruben Onsu. Pertengahan Oktober 2022 lalu, toko kue milik Ruben Onsu di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan juga dibobol pencuri. Dalam aksinya, pelaku berhasil menggasak sejumlah uang tunai serta barang-barang elektronik. Selain melaporkan kasus ini ke polisi, Ruben juga sempat mengunggah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian pelaku di toko kuenya. Hasilnya, pelaku pun dapat dibekuk oleh jajaran Resmo Polres Metro Jakarta Selatan di tempat persembunyiannya. Kami rilis salah satunya adalah berinisial HA. Ini perannya ialah membongkar ataupun membobol toko tersebut dan mengambil barang milik korban. Dia udah tahu banget tracknya, ini semua tahu banget. Oh ternyata ya memang itu bisa menjadi salah satu barang bukti pihak kepolisian ya. Apakah makanya itu ada penyelidikan lebih dalam lagi. Nova Eliza. Aksi pencurian juga pernah menyasar kediaman artis senior Nova Eliza. Ya, pelaku yang sempat dipekerjakan sebagai tukang cat di rumahnya oleh Nova justru menggasak sebuah sepeda motor miliknya. Nova pun tidak tinggal diam dan melaporkan pencurian ini ke Polsek Metro Pasar Minggu. Hasilnya, pelaku berhasil ditangkap dan dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Lebih tepatnya kita memang kehilangan motor gitu ya. Jadi kita meng-hire tukang sebenarnya di rumah gitu. Awalnya sih orangnya baik banget gitu. Tapi lama-lama nggak nyangka dia ternyata adalah maling.